warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Izin perkenalkan diri, nama saya Hayati. Saya mahasiswi prodi KPI Komunikasi Kebenaran Islam dari kampus TAI PT Universitas Jakarta. Yang insya Allah tujuan kita di sini untuk melakukan wawancara singkat dengan Ustaz. Ustaz bersedia Ustaz? Ya, insyaallah. Ya, tugas kuliah kita kali ini pengantar jurnalistik, adapun topik wawancaranya yaitu kali ini adalah pandangan tokoh agama terhadap kasus bom yang terjadi di SMA 72 Jakarta. Ya. Silakan Ustaz memperkenalkan diri dulu, nama, profesi dan kesibukan Ustaz. Baik. Ya. Sebelumnya saya Muhammad Mantel ya. Kemudian saya mengajar berada di pendidikan Al-Quran. Kemudian mungkin kalau pertanyaan seputar biografi ya. Ya baik Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai kasus bom yang terjadi di SMA 72 Jakarta pada saat ini? Baik, ya baik. Jadi sebelumnya juga saya pernah sudah mendengar pemberitaan ya, langsung. Dan memang ketika mendengar pemberitaan itu apa namanya semacam shock juga ya, agak kaget karena memang itu perdana. Itu pertama terjadi di Indonesia kasus yang melibatkan anak, bahkan siswa kelas 3 kelas 12, kemudian dia bisa merakit bom dan kemudian berinisiatif untuk meninggalkannya di dalam apa namanya kompleks sekolah, khususnya di dalam masjid. Dan sebenarnya itu ada keprihatinan ya. Dan sebelumnya kita juga perlu mengucapkan bela sungkawa terhadap peristiwa ini, terutama kepada korban dan keluarga dan kepada sekolah. Ini adalah tragedi yang luar biasa yang harusnya kita dan semuanya, terutama di kita yang berada dalam background pendidikan, dalam kondisi pendidikan itu harus melakukan tindakan preventif. Jadi bisa dengan kejadian ini kita ambil pelajaran untuk kemudian bisa hal-hal yang seperti itu tidak terjadi. Dan mungkin yaitu ketika saya mendengar peristiwa ini, saya ada pertanyaan yang harus diajukan. Menurut Ustaz sendiri, benarkah pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum ini melakukan aksi peledakan ini murni karena kesedihan atau korban perundungan, ataukah kemudian ada dugaan radikalisasi sunni di sekolah? Oh ya baik, jadi setelah kita mengamati, saya sendiri mengamati tentang kasus ini dan kemudian kita membaca dari berbagai macam referensi, mendengar wawancara, berbagai macam media. Ternyata tidak, kejadian ini sangat kompleks ya. Kalau pertanyaannya apa yang melatar belakangi peristiwa ini, artinya anak ini kalau dalam hukum disebut dengan anak yang berkasus yang berhadapan atau ABH. Karena dalam hukum Indonesia itu kalau anak tidak disebutkan tersangka ya, ada istilah tersendiri yaitu ABH, anak yang berhadapan. Nah kalau kita lihat memang apa yang melatar belakangi dia melakukan ini sangat kompleks ya. Dan saya lebih condong kepada bagaimana kemudian pertemuan polisi pada saat itu mengacu pada hal-hal tindakan kriminal kekerasan yang ada di luar negeri ya, sama persis seperti yang kejadiannya ada peledakan bom di dalam masjid di Amerika, kemudian ada yang terjadi di Kanada, Italia, dan itu semuanya ada
ada tulisannya, ya, ada buktinya di kalau tidak salah ada tulisan pada senjata mainan, ya, yang awalnya juga asli dan kemudian senjata mainan, ya, itu ada tulisan yang mengarah ke situ. Dan kemudian ketika di olah TKP di rumah korban, di rumah pelaku ini, itu ternyata ada konten-konten di videonya yang kemudian selaras dengan bukti yang ditemukan tadi. Artinya dia memang secara intelektual juga sangat luar biasa. Dalam buku dirinya itu ada dalam bahasa Inggris, kemudian menjelaskan kronologi, menjelaskan apa yang akan dia lakukan terhadap siswa ini secara lengkap. Nah, itu hal yang sangat luar biasa. Dan kemudian dia juga didapati video tutorial yang terjadi pada yang dari kasus saya sampaikan. Dan ini menunjukkan bahwa secara intelektual dia sangat luar biasa. Namun orang yang intelektualnya luar biasa tidak menutup kemungkinan mentalnya luar biasa, dan secara sosialisasi sosialnya juga luar biasa. Mungkin ini jadi penyebab, ya, kalau dalam saya mengamati itu. Jadi karena dia terinspirasi dengan apa yang dia lihat di apa yang dia lihat di konten-konten, dan kemudian mengekspresikannya di dunianya di sekolah. Namun apa yang kemudian menjadi asumsi dugaan seperti ada bullying, kemudian juga ada dugaan bahwa ini anak yang kesepian. Kenapa? Karena kalau kita lihat background keluarganya juga, ayahnya seorang tukang masak di restoran, kemudian orang tua perempuannya juga TKW. Nah, ini memang sangat mungkin juga, ya, faktor kesepian itulah. Dan oleh karena mungkin orang tuanya tidak ada, terutama ibu yang menjadi madrasah tubular bagi anak-anaknya, dan ayah juga ada kesibukan. Nah, inilah yang kemudian ada pembiaran, yang kemudian tidak ada filter, ya, tidak ada penjaga untuk dia dalam melihat konten-konten di media sosial, yang kemudian itu memicu kekerasan yang seperti itu. Dan bullying juga, ya, bullying juga itu, tapi kalau saya tidak terlalu kepada bullying, ya, karena memang kalau kita itu tidak terbukti, ya, itu cuma dugaan. Tapi apapun itu tetap kita tunggu, ya, bagaimana kemudian polisi ini bisa menyelesaikan kasus ini secara tuntas, dan kemudian bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat. Jadi menurut Ustadz sendiri, peran keluarga itu sangat penting, ya, dalam mendidik anak-anak pada zaman sekarang ini. Iya, pasti, ya. Terutama bagaimana pengawasan para orang tua ini untuk memilah konten-konten, membatasi interaksinya dengan media, ya, dengan marketplace, yang kemudian bahan yang sebelumnya bahan peledak ini medianya dibeli dari marketplace. Nah, ini memang perlu ada pembatasan, pengawasan yang sangat ketat, apalagi di usia mereka, untuk kemudian tidak bisa serta-merta dengan keinginannya, ya, tidak kemudian dia bisa melihat konten-konten yang dia inginkan, yang karena itu kan semua akan berpengaruh secara psikologi, itu akan berpengaruh kepada cara hidup dia, cara pandang dia, itu pasti. Makanya keluarga, terutama orang tua, itu sangat penting, ya, untuk menjaga hal ini, untuk memperhatikan hal ini, supaya memang anak-anak
tentunya akan jauh dari kekerasan. Itu sangat penting. Maka sesuai dengan background saya sendiri, ya, latar belakang saya sebagai pengajar agama Al-Quran, maka saya menghimbau ya kepada semua masyarakat, kepada para orang tua pengajar untuk menanamkan nilai-nilai Quran di dalam setiap anak. Ya, apalagi dalam proses mereka mengajar. Kami di sini juga mengajarkan Al-Quran. Ya, karena di sini cuma ada LA, SD, SMP. Dan ini kami pastikan anak-anak semuanya itu pertama secara hafalan Quran mereka ada, dan kemudian mudah-mudahan dengan hidup mereka bisa terarah. Karena memang yang mengajarkan akhlakul karimah itu adalah domainnya agama, ya. Karena pendidikan keagamaan, ya, apalagi di dalam agama kita Islam yang bersumber pada Quran dan Hadis, ini sangat penting, ya, sangat bisa menjadi pengaruh untuk anak-anak dalam melihat kehidupan. Jika memang akhlakul karimah ini bisa tertanam dengan baik sesuai dengan ajaran Al-Quran, ajaran Hadis Rasulullah SAW, maka insya Allah hal-hal yang seperti ini tidak akan terjadi, dan insya Allah dunia pendidikan akan lebih kondusif daripada kekerasan. Jadi itu terlepas dari kemudian analisis para psikolog, analisis pada pihak yang berwenang polisi, namun yang bisa saya sarankan, ya, untuk ke depan belajar dari kasus ini itu untuk bagaimana kemudian memperhatikan mental anak itu sendiri, baik itu dari bagaimana kita menentukan ideologinya, ya, yang kemudian bisa selaras dengan Islam, atau membatasi mereka dari berinteraksi dengan digital, ya, apalagi digital yang di era yang serba digitalisasi ini punya akses itu tidak terbatas. Inilah peran kita, peran orang tua dan peran pengajar, ya, mudah-mudahan bisa melahirkan generasi emas bagaimana nawacita negara para pemimpin kita pada hari ini menjadikan bangsa-bangsa yang Jadi kalau di sini insya Allah aman, ya Ustaz? Ini aman, insya Allah aman, karena di sini juga basisnya gede. Dan itu kan sebenarnya penutup itu tidak lain adalah kita masuk, itu takdir, ya, itu pasti. Namun kita sudah berbicara tentang bagaimana hukum sunatullahnya dijalankan, bagaimana ada sebab dan musababnya, bagaimana ada hukum kausalitas di situ, kita sudah mengerti. Dan pada akhirnya secara spiritual kita itu memang harus menjadi bahwa segala sesuatu itu adalah jalan, adalah kejadian yang semestinya harus terjadi, tidak luput dari peran Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bisa menjadikan itu sebagai referensi, sebagai pengalaman kita